dan mungkin tawakal kali ya. Itu dua hal yang harus disatukan ya. Islam itu tidak mendikotomikan antara ikhtiar sebelum tafakur ya dengan tawakal tadi kan. Karena ada Pak Ustadz yang lain untuk mengatakan usaha ya dan juga tawakal barangkali. Itu dua-duanya harus diintegrasikan secara bersama-sama. Di ikhtiar harusnya, nah, tawakal juga harus. Dua-duanya karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai dia merubah nasibnya. Itu dorongan ikhtiar, usaha. Tapi dalam surah Ali Imran ayat 159 ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Jadi antara berserah diri kepada Allah dengan ikhtiar yang maksimal itu dua hal yang harus disebutkan. Tidak didikotomikan. Kemudian tafakur. Bagus sekali memang. Dalam surah Ali Imran ayat 190 ya dan 191, pertama ayat 191-nya, itu memang ada dua kata kalau gunakan. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tapi itu yang pertama al-yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Itu ayat 191. Jadi memang zikir dan tafakur itu dua-dua ayat harus diintegrasikan juga. Jangan didikotomikan juga antara zikir mengingat Allah, kebesaran Allah, ya, menyebut asma-asma Allah dengan menggunakan tafakur terhadap termasuk juga tadi permasalahan hidup. Nah, tafakuri itu boleh, ya, ciptaan Allah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau engkau taat, hidupmu akan berkah. Tafakur itu ayat Al-Quran. Bagaimana ayat kauniyahnya? Ya. Kok ada orang taat hidupnya susah? Nah itu kan. Nah, itu kan juga ditafakuri. Ada apa ini ya? Nah, kan gitu Pak ya. Apakah ada yang salah ya dengan ketaatan itu? Sementara kata Allah kalau ada orang tidak beriman kepada Allah, hidupnya akan apa tadi? Donka, sempit. Tapi kenyataannya orang kafir kok hidupnya juga lapang-lapang gitu. Nah, ini kan seakan-akan ada sebuah paradok ya, kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat kauniyah. Sesungguhnya Bapak rahimakumullah, makanya tadi nanti ada konsep tentang istidraj apa? Istidraj dan sebagainya. Bagi orang-orang yang beriman, apapun yang dialaminya kan ujian. Apa? Ujian. Dan ujian itu kan bisa sehat, bisa sakit. Bisa kaya, bisa miskin. Bisa lapang, sesempit. Sehingga baik-baik saja bagi beriman itu. Ketika dikasih oleh Allah nikmat, dia bersyukur. Ketika dikasih Allah itu apa tadi? Ya musibah, dia bersabar. Tapi proses tafakur itu menjadi penting sebagai sebuah mekanisme agar kita menyadari ada apa nih dalam hidupku ini kan, sehingga kok masalah bertubi-tubi. Padahal sholat nges, zakat, infak rajin, tahajud oke rajin, tapi kok Allah memberikan pada aku seperti ini. Nah, saya kira dalam hadis katakan innallaha idza haba abdan ibtalah. Ketika seperti itu, maka ingatlah bahwa itu ada ujian untuk meningkatkan derajat kita insya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka diberikan ujian demi ujian. Jadi tidak selamanya jelek ujian itu. Ya, enggak selamanya jelek susah itu bagi orang yang beriman. Makanya ada sebuah hadis, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Dia itu baik-baik saja apapun keadaannya. Ketika dikasih nikmat, dia bersyukur. Kasih musibah, dia bersabar. Kita lihat misalkan Nabi Sulaiman dikasih nikmat kekuasaan, nikmat juga harta yang melimpah, nikmat ilmu, tapi tidak lupa daratan. Tetap beriman, tetap beramal soleh, tetap ibadah dan bersyukur. Nabi Ayub dikasih sakit,
sampai 7 tahun lebih, sampai nggak ada orang yang dekat. Dalam kesendiriannya beliau. Jangankan orang lain, istrinya pun ninggalin beliau, betul Pak ya? Sampai beliau bernajak, jika aku sembuh akan kucambuk istriku, kata Nabi Ayub. Tapi Nabi itu orang sabar, Pak, lembut hatinya. Ketika sembuh, tetega itu. Istrinya datang lagi ya. Harusnya kan ketika suami itu lagi terpuruk, istri datang dekat, mensupport kan. Ini enggak Pak, malah kabur dia kan. Nah, Nabi Ayub dalam kesendiriannya, ya kepada Allah saja dia ungkapkan. Jadi kalau Pak Eko tadi menyatakan di jam 3 malam, dalam memikirkan tadi ada orang yang di permasalahannya, itu merapat kepada Allah. Seperti Ayub alaihissalam, ya, ketika beliau dirundung kesedihan, kepada Allah dia mengatakan, ya Allah, semua milikmu ya Allah, harta milikmu,